Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil peta pikiran kami tentang konsep ilmu ekonomi. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yaitu Fabian, Leon, Arthur, Margareta, dan Anita. Topik yang akan kelompok kami bahas yaitu yang pertama, 1. Pengertian ilmu ekonomi, yang kedua, pembagian ilmu ekonomi, yang ketiga, prinsip dan motif ekonomi, yang terakhir, nilai guna dan contohnya. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi. Menurut Albert Marshall, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari usaha-usaha individu dalam ikatan pekerjaan dalam kehidupan sehari-hari dan membahas kehidupan manusia yang berhubungan dengan bagaimana ia memperoleh pendapatan dan bagaimana pula ia mempergunakan pendapatan itu. Yang kedua, pembagian ilmu ekonomi. Ekonomi deskriptif adalah ilmu ekonomi yang melibatkan pengumpulan fakta atau data empiris tentang peristiwa ekonomi yang tertentu. Ketika menjalankan ilmu ekonomi deskriptif, ekonomi akan mengobservasi sebuah peristiwa ekonomi, memperhatikan pola-pola yang terjadi di dalamnya, dan kemudian mencatat sekaligus mengompilasi data-data atau fakta yang terkait. Contoh ekonomi deskriptif itu ada inflasi di Indonesia tahun 1998, yang kedua penempatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Indonesia tahun 2019, yang ketiga itu ada kondisi perekonomian Indonesia tahun 1970-an. Berikut adalah pengertian ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan ilmu yang mempelajari kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, kualitas, dan harga barang atau jasa di pasar. Pelaku ekonomi dalam ekonomi mikro meliputi individu atau perseorangan dan perusahaan. Contoh ekonomi mikro di kehidupan masyarakat Indonesia adalah permintaan, penawaran, perilaku konsumen produsen, harga, biaya, dan pasar. Yang ketiga, ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian secara keseluruhan, termasuk kinerja, perilaku, hingga proses pengembalian keputusan. Pelaku ekonomi makro adalah konsumen dan pelaku usaha. Contoh kegiatan ekonomi makro adalah kebijakan fiskal dan moneter pemerintah seperti pengaturan suku bunga, pengeluaran pemerintah, dan pajak. Ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang secara khusus membahas tentang penerapan teori ekonomi di kehidupan sehari-hari. Ilmu ekonomi terbagi menjadi beberapa bidang, yaitu ilmu ekonomi deskripsi, ilmu ekonomi teori, dan ilmu ekonomi terapan. Contoh ekonomi terapan: 1. Ekonomi di perusahaan, 2. Ekonomi moneter, 3. Ekonomi perbankan. Yang ketiga, prinsip-prinsip ekonomi. Yang pertama, prinsip ekonomi produsen. Menghasilkan barang yang berkualitas, menekan biaya produksi serendah mungkin, mencari keuntungan maksimal, menghasilkan barang yang diminati, dan selalu dicari oleh konsumen. 2. Prinsip ekonomi distributor, yaitu menyalurkan barang dan jasa pada konsumen tepat waktu, meratakan hasil produksi ke daerah-daerah yang memerlukan, membuat harga barang stabil atau tidak mengalami gejolak. Yang ketiga, prinsip ekonomi konsumen. Mendapatkan kepuasan semaksimal mungkin, terpenuhinya kebutuhan hidup, terhindar dari sifat konsumtif, mendapatkan barang yang bermutu dengan harga murah, terjadinya penghematan atau tidak. Nilai guna utilitas, yaitu teori ekonomi yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsi barang-barang. Kemudian ada contoh nilai guna. Nilai guna kepemilikan. Nilai guna yang terbentuk ketika seseorang konsumen membeli suatu produk dari produsen untuk memenuhi kebutuhannya. Contohnya, nilai guna stetoskop bagi tenaga medis adalah tinggi karena tenaga medis membutuhkan stetoskop dalam menjalankan pekerjaannya. Kemudian nilai guna bentuk. Barang akan memiliki nilai guna lebih tinggi jika telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kacang kedelai akan memiliki nilai lebih tinggi jika diubah menjadi tahu atau tempe. Ada pula nilai guna tempat. Nilai guna barang akan meningkat jika dipindahkan ke suatu tempat yang berbeda. Sederhananya, barang akan lebih berguna karena tempat atau lokasinya. Nilai guna waktu. Barang akan mempunyai nilai guna yang tinggi jika digunakan dengan waktu yang tepat. Contohnya jas hujan dan payung. Nilai guna jasa pelayanan. Barang akan lebih bermanfaat jika ada pelayanannya. Contohnya televisi atau radio yang bermanfaat untuk siaran. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.